Halo Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah seperti biasa ya Sob, kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi seputar sepak bola. Dan tentunya gue nggak sendiri, gue ditemani oleh Bung Iksan. Halo Bung Iksan. Halo Ki. Apa kabar? Baik. Wah temanya kita udah berubah ya sekarang ya. Udah mau Piala Dunia nih ya? Piala Dunia banget nih kita, kurang seminggu lagi, waduh. Tapi gimana sih menurut Bung Iksan, euforianya beda nggak sih sama piala-piala dunia sebelumnya? Menurut saya sih lebih ada sesuatu yang menarik gitu ya. Maksudnya ini dalam kacamata kita orang Indonesia, orang negara ketiga gitu kan, melihat Qatar, negara Timur Tengah pertama, negara Arab pertama, yang tanda kutip juga negara Muslim pertama gitu kan yang menyelenggarakan. Dengan berbagai selama ini kita tahu kan euforianya Piala Dunia kan kesannya Barat, Eropa gitu kan. Jadi menarik nih akan seperti apa nanti Piala Dunia di Qatar ini. Iya, biasanya kan soundtracknya udah wah menggema kemana-mana ya, kayak waktu Waka-Waka tuh kan betul. ini banget, memorable banget. Nah, ini sekarang, kurang ya? Kurang. Padahal soundtracknya tuh udah dirilis dari pertengahan tahun ini, yang haya-haya itu kan. Haya-haya. Nah, tapi kurang oke lah. Kurang gitu. oke lah ya, kurang gimana nih gitu. Mungkin juga karena penyanyinya juga bukan terkenal kan. Kalau Waka-Waka dulu kan ada Shakira, atau Vida Loka dulu kan, Ricky Martin. Sekarang kita nggak kenal nyanyi siapa gitu kan. Ngaruh juga itu. Itu dari Qatar bukan sih? Itu dari beberapa dari Qatar. Oh, semuanya dari Qatar ya, termasuk penyanyi soundtracknya juga. Wow, yang terbaru juga ada komentar dari mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, yang mengatakan bahwa pemilihan Qatar sebagai tuan rumah ini adalah suatu kesalahan. Tapi kenapa sih ya Bung Iksan, kenapa komentar ini baru keluar sekarang-sekarang ini? Kurang seminggu lagi loh Piala Dunia baru bilang kalau Qatar ini adalah sebuah kesalahan sebagai tuan rumah. Ada Aposka. Ini kayaknya Blatter udah kehabisan duit dari Qatar ya. Oh, duitnya dari Qatar gitu kan, udah habis. Jadi ya udahlah, gue ngomong aja gitu kan, dibilang gitu. Tapi sebenarnya ini kalau dikatakan Qatar sebuah kesalahan, berarti otomatis Blatter juga punya tanggung jawab di situ. 2010 dia yang mengumumkan, 2010 dia yang memimpin voting dari 24 orang. 24 orang itu terdiri dari dia dan 23 anggota FIFA termasuk Exco-nya gitu kan. Jadi ini proses yang panjang yang emang Blatter juga punya tanggung jawab di situ gitu kan. Meskipun Blatter juga nyalahin Platini karena Platini juga tanda kutip ikut campur pemilihan karena awalnya FIFA udah setuju Amerika Serikat yang terpilih 2022 ini. Tapi ya Qatar terpilih ya so must go on, ya harus dijalankan sekarang. Dan Blatter juga orang yang menurut saya punya tanggung jawab untuk pemilihan Qatar ini, apapun kesan negatif yang tercipta sampai sekarang gitu kan. Iya, tapi sebenarnya pemilihan Qatar sebagai tuan rumah ini tuh kayak terkesan dipaksakan banget nggak sih gitu kan? Ini kan masih liga juga masih jalan gitu, buktinya juga kasihan banget nih pemain-pemain banyak yang cedera kayak gitu. Kurang seminggu lagi Piala Dunia tapi pemain-pemainnya masih main nih. Nah, ini lebih ke, ini kan sebenarnya Qatar digeser ke musim dingin di waktu Eropa itu kan udah kesepakatan semua anggota FIFA gitu dari awal kan. Jadi kalau disalahkan waktu, disalahkan itu juga nggak masuk akal lah karena udah sepakatan dari awal gitu kan. Seharusnya dari awal itu udah ditentang gitu kan Qatar, terutama perubahan waktu karena kan nggak, bayangan 40 derajat Celcius orang main di musim panas di Timur Tengah, waduh gosong semua gitu kan, dehidrasi semua gitu kan, nggak akan ada yang kuat main selama 90 menit gitu. Jadi sebenarnya ya make sense gitu sekarang main dan nggak ada perlu disalahkan karena ini kesepakatan gitu kan. Liganya masih tetap jalan gitu ya. Maksudnya kenapa nggak dikasih libur berapa dua minggu lah sebelum ini, seminggu masih jalan loh ini liganya gitu kan. Nah ini kan liga juga udah, ini kan liga kaitannya sama sponsor, kaitannya sama jadwal, itu liga itu semuanya itu udah tersusun dari 5 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan 1-2 musim sebelumnya itu tiba-tiba digeser, sponsor marah-marah semua gitu kan, karena ada hak siar, sponsor tim, sponsor kompetisi, bahkan sponsor di federasi itu yang terikat semua dengan kontrak ini. Jadi kalau misalkan justru tanda kutip jadwal liga yang dikorbankan, nah uangnya ini yang akan pergi gitu kan, uangnya ini akan pergi ya, bayangkan seperti itu gitu kan. Jadi ya akhirnya pemain yang dikorbanin gitu kan. Ya kita lihat sekarang banyak pemain-pemain cedera. Nah, seperti itu. Jadi ya ada plus minusnya seperti itu. Klub juga tetap dapat uang banyak. Soalnya champion biasa main 12 pekan gitu kan. Dan ini sekarang main cuma 9 pekan, itu kan mepet banget gitu kan dengan liga yang juga masih intens main, plus Inggris bahkan main Piala Liga gitu kan. Nah, itulah ini semua
Ya itu tadi perputaran bisnisnya itu yang nggak mungkin bisa diganggu. Ya satu-satunya yang bisa dikorbanin cuma satu pemain. Baru-baru ini ya heboh nih. Drawing 16 besar. Oke. UCL banyak banget yang CLBK nih. Ada Real Madrid, Liverpool ya, terus yang PSG heboh lagi tuh Munchen ya oh kan. iya, PSG Munchen, terus yang heboh lagi tuh UEL ya. Oke. yang MU valid ketemu ya. Barcelona gitu. Waduh, gimana nih pendapatnya Bung Iksan dengan drawing 16 besar ini? Oke, kalau kita lihat dari dua dulu nih ya, dua yang seru dulu nih di Liga Champions kayak ulangan final kan. Iya. Kalau lihat dari Madrid Liverpool pertama itu ya bisa dibilang ya kalau sekarang main finalnya ya Real Madrid masih lebih unggul lah dibandingkan Liverpool gitu kan. Lihat dari historis, lihat dari performa sekarang di Liga gitu jelas itu. Tapi ini kan kita berkaca nanti masih di bulan Februari gitu, semuanya masih terjadi gitu kan. Apalagi ada jeda Piala Dunia juga gitu kan. Jadi bisa jadi Madrid yang makin oke karena kalau kita lihat grafik dari Ancelotti dari periode pertama sampai sekarang itu Madrid biasanya tuh masuki peak itu mulai akhir Januari gitu kan, dan itu mulai kelihatan dan itu momen yang penting ketika mereka main di Champion. Liverpool ya kita tahu masih banyak PR yang mereka harus lakukan gitu kan. Backnya juga pertahanannya itu. Jadi kalau dilihat dari ini ya sampai sekarang Real Madrid masih bisa ngulangin lah hasil di final musim lalu. Untuk PSG Munchen kalau sekarang melihat ya tetap masih Munchen lah karena 33 game dia di babak penyisihan nggak pernah kalah. Itu sama artinya udah 6 musim berjalan dia belum pernah kalah di fase grup gitu kan. Ketika masuk di fase knockout ini juga menarik juga gitu kan. PSG juga meskipun jadi lolos tapi kan mereka lolos sebagai runner up grup gitu kan, dan relatif sebenarnya lawannya Juve, Benfica itu masih di bawahnya mereka PSG, gitu kan. ya. Jadi kalau di media Prancis banyak yang bilang tuh PSG main nggak ada yang menarik dari PSG dari 6 game di fase grup gitu kan. Hanya ya mereka digolkan 3 bintang besarnya itu yang bisa kasih perbedaan gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau sekarang masih melihat Bayern Munchen masih punya kans. Nah, untuk Barca lawan MU ini kan sebenarnya masih playoff ya 16 besar. Maksudnya belum 16 besar gitu kan. Masih setengah jalan. Ya dan kemarin undiannya itu pertama kali mereka gitu kan muncul pertama kali Barca langsung MU yang muncul gitu kan. Ya. Itu sengaja nggak sih? Kok tiba-tiba sebenarnya itu udah diprediksi sebenarnya ya dari sebelum-sebelumnya sama penggemar sepak bola, kayaknya MU ketemu Barcelona nih. Lebih bukan prediksi Ki kayaknya, itu lebih ke kekhawatiran. Kalau main ketemu duluan, lah kesono-sononya kan agak kurang gitu kan hype-nya. Karena kalau ada dua tim itu lebih itu. Meskipun Ini kalau final kepagian nih kayaknya. kepagian ya, banget. WL ya. Lah ini mainnya malah ketemu di babak playoff gitu kan. Nah, Ini yang anehnya begitu gitu kan. Pasti secara hak siar, penonton segala macam berpengaruh banget ke depannya kalau tim ini udah ketemu di awal banget gitu kan. Ratingnya menembus langit ya, udah dijamin lah ya kalau Gitu ketemu ya, di benar. Barcelona. Tapi kalau di secara kualitas sampai sekarang saya masih melihat MU masih lebih di atas Barca gitu secara taktikal gitu ya. Karena kita melihat Barcelona emang sekarang masih jadi urutan 1 di Liga, tapi Liga Spanyol dengan mereka main di Eropa tuh jauh banget jompangnya, terutama lawan yang punya pertahanan lebih bagus di Eropa dibanding Spanyol. Spanyol mereka main intens terus menyerang, masih bisa ngegolin gitu kan, banyak gol masih bisa. Kemarin terakhir juga punya cuma 2 pemain kena kartu merah masih tetap menang gitu kan. Tapi ketika main di Eropa mereka menyerang. Barca tuh 5 besar tim dengan position terbaik di Liga Champions musim ini, tapi mereka nggak lolos gitu kan ke fase selanjutnya. Nah ini nunjukin bahwa taktik mereka tuh nggak bisa cocok main di Champion, kecuali kalau Xavi nanti tiba-tiba lebih variatif gitu kan, tiba-tiba nanti oke, mainnya lebih lebih pragmatis gitu, karena Ten Hag pasti main ya lebih cerdas, lebih kaya secara taktikal. Ya, ngomongin soal Barcelona nih, masih seputar Barcelona ya, Pique. Pique memutuskan untuk pensiun. Ini kenapa ya dia tiba-tiba memutuskan untuk pensiun? Apa karena bentar lagi sponsornya pakai Shakira nih? Dia nggak mau pakai jersey itu, saya udah pensiun aja deh gue. Ini lebih ke, saya melihat lebih ke alasan pribadi ya, hasratnya Pique karena umurnya sudah masuk usia senja sebagai pesepak bola, jadi dia mundur gitu kan. Banyak yang bilang juga sebenarnya musim ini dia pun gak pensiun, musim terakhir dia di Barca karena kontraknya berakhir dan gak ada rencana untuk perpanjangan, meskipun Barca masih punya hutang ke dia 80 juta euro gitu kan dari pemotongan gajinya. Dan setelah pensiun ini tapi diiklasin ya katanya ya? 30 juta euro dibayar cuma 30 juta euro gitu kan. Tapi meskipun gitu sebenarnya Pique ini tanda kutip darah biru di Barca. Dalam artian dia tuh ibaratnya sebutannya udah Soci. Soci itu member hanya Barcelona sejak kecil.
Dia tuh keluarganya udah 3 generasi petinggi Barcelona. Kakeknya Amador Bernabeu itu pernah jadi wakil presiden Barca, direktur, bahkan sekarang udah jadi perwakilan Barca di UEFA gitu sampai sekarang. Mamanya juga terus juga sampai sekarang dia pun udah daftarin anaknya sebagai Soci juga. Jadi udah 4 generasi nih kalau sekarang ke anaknya Pique. Satu sisi seperti itu. Nah, jadi saya melihat mungkin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ya kita ngelihat Pique bakal ada di direktur Barca bukan hal yang asing gitu kan. Dulu juga pernah ketika Luis van Gaal masih ngelatih Barca itu akhir 90-an, Amador Bernabeu kakaknya Pique itu sempat ngundang Luis van Gaal makan malam berdua dan mereka ngajak Pique dan dikasih tahu nih Van Gaal, Luis ini cucu saya, dia dia calon bek Barca gitu kan. Dan Van Gaal jawab, dia masih terlalu lemah untuk Barcelona gitu kan. Itulah jadi salah satu alasannya Pique kenapa dia nerima kontrak ketika ditawarin kontrak sama Ferguson pindah ke MU. Jadi lompatannya dia untuk mempersiapkan diri gitu kan. Jadi balik ke Barca udah bener-bener matang lah secara mental dan fisik seperti itu. Kabar menghebohkan juga katanya Liverpool ini sedang dijual. Kenapa ini Liverpool tiba-tiba dijual? Oleh Fanwise Sport Group itu ya. Nah, ini bisa kita nggak bisa menjadikan ini apple to apple dengan penjualan Chelsea oleh Abramovich. Kenapa? Karena satu, Abramovich itu kan diwajibkan atau enggak disita ini. Sedangkan FSG ini kan emang dia mencari lebih, kalau saya melihat lebih mencari investor baru ya, karena sistem yang dia pakai itu seperti dia memegang bisnis olahraga di Amerika. FSG juga punya Red Sox Boston gitu di Liga Baseball Amerika, dan itu dia juga seperti itu. 2010 dia beli, 2011 kan dia juga cari investor baru. Saat itu LeBron James masuk dengan Maverick Carter-nya yang beli 2% dari sahamnya Liverpool. Jadi ya nggak terlalu inilah, meskipun seandainya nanti ada tiba-tiba dia beli pemilik baru, misalkan ada investor saham baru 50% beli, jangan lupa juga FSG yang punya Anfield sekarang. Jadi nggak sepenuhnya dia akan menghilang dari Liverpool karena dia punya sekarang lagi mulai proyek jangka panjang untuk perluasan zona Stadion Anfield tuh yang dimulai tahun depan. Jadi udah bisa dibayangin nggak akan sepenuhnya dia menghilang lah dari Liverpool. Oke, berarti ini sebenarnya dalam rangka apa sih mereka tiba-tiba menjual? Mencari investor baru ya untuk dapetin uang baru, karena FSG ini kan lumayan udah gede banget nih investasinya, dia investasi ke training ground. Nah ini dia juga cari investor ya untuk itu, salah satunya mengembangkan Anfield. Dia juga membantu klub 7,5 tahun terakhir untuk investasi beli pemain gitu kan. Jadi dan itu bukan jumlah yang kecil gitu kan. Dan dengan kacamatanya dia ada bisnis olahraga di Amerika, mereka butuh profit. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. See you di next video. Bye!